Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga hari Minggu 28 Februari 2021. Adapun bacaan renungan kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai ayat 10. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua, dan ditampilkan kepada kita bacaan-bacaan di mana Yesus hari ini dipermuliakan. Sudah sejak zaman Perjanjian Lama, gunung adalah tempat di mana Allah menunjukkan kemuliaannya. Musa naik ke atas gunung untuk menemui Tuhan, dan di sana dia mendapatkan hukum Taurat 10 perintah Allah. Abraham naik ke atas gunung membawa anaknya Ishak untuk dipersembahkan, dan di sanalah juga Allah menunjukkan kemuliaannya kepada Abraham. Dan hari ini Yesus naik ke atas sebuah gunung yang tinggi untuk menunjukkan juga kepada para murid kemuliaannya. Apa yang terjadi pada peristiwa ini adalah ketika Yesus membawa ketiga muridnya naik ke atas sebuah gunung, dan di sana dia mengalami transfigurasi, perubahan wajah, perubahan rupa. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya bersinar terang benderang. Para murid begitu bersukacita, rasanya damai, rasanya teduh, rasanya sangat menyenangkan. Karena itu muncul Petrus dengan kata-kata yang penuh sukacita untuk mengusulkan mendirikan 3 kemah, satu untuk Yesus, satu untuk Elia, dan satu untuk Musa. Musa dan Elia adalah nabi yang sangat dihormati dan dikagumi di dalam Perjanjian Lama.
dan kehadiran mereka dalam bacaan Injil hari ini untuk mewujudkan karya agung Allah dalam diri Yesus putranya yang melebihi Musa, yang melebihi Elia. Dan ketika para murid melihat Elia, Musa bersama dengan Yesus, mereka percaya akan janji dalam perjanjian lama bahwa bila mana Elia datang, maka kerajaan Allah, Mesias yang sudah dijanjikan, sudah hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Dan karena itulah ketiga para murid itu sangat bahagia dan mereka mau tinggal dalam kemuliaan itu. Akan tetapi apa yang terjadi sesudah peristiwa yang menakjubkan itu? Terdengarlah suara dari langit, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia." Ketika mendengar suara itu, para murid ketakutan dan mereka jatuh tersungkur. Karena apa? Karena ketika mendengar suara Tuhan, tidak ada yang tahan berdiri di hadapannya. Namun Yesus datang menyentuh, membangunkan mereka. Dan ketika mereka mengangkat muka, mereka tidak lagi melihat Musa dan Elia bersama-sama dengan Yesus. Yesus tinggal sendirian karena dia sudah ditinggalkan oleh Musa dan Elia. Ketika mereka turun dari gunung, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum kebangkitannya. Apa yang mau ditekankan oleh Yesus lewat peristiwa ini adalah supaya kiranya murid-murid yang belum memahami betul siapa Yesus jangan menjadi penghalang bagi upaya penyingkapan kerajaan Allah yang dibawanya. Menarik dalam bacaan hari ini, saudara-saudari, keluarga-keluarga yang tercinta, bahwa sesungguhnya penglihatan yang dialami oleh para murid adalah menunjukkan upaya usaha dari Allah sendiri untuk mengikuti Yesus dalam ketaatan, mengikuti Yesus dalam kesetiaan. Kesetiaan dalam suka dan duka, kesetiaan dalam memikul salib, menyangkal diri dan mengikutinya setiap hari. Nah, saudara-saudari terkasih, pengalaman para murid ketika naik ke atas gunung melihat Yesus dalam kemuliaannya, pastilah juga pernah kita alami dalam diri kita, dalam pengalaman-pengalaman kecil, sederhana, tapi bisa juga dalam pengalaman menakjubkan, di mana kita bertemu dengan Tuhan dalam pengalaman hidup pergulatan yang kita alami. Benar bahwa sesungguhnya apa yang dialami oleh para murid itu adalah gambaran dari pengalaman hidup kita setiap hari. Kita adalah murid-murid Tuhan yang diajak terus-menerus untuk berjuang naik ke atas gunung. Dan itulah prinsip tujuan dari kehidupan kita sebagai umat beriman. Kita dipanggil untuk naik dan naik terus untuk sampai kepada Allah yang Maha Tinggi. Dan tentu perjuangan menapaki selangkah demi selangkah tidak gampang. Harus didasari oleh semangat ketaatan dan pengabdian kepada Tuhan. Dan bila kita setia, yakinlah
bahwa suatu saat nanti Yesus sendiri akan menolong kita, membantu kita supaya kita melihat kemuliaan Tuhan itu dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Dalam masa Prapaskah ini, saudara-saudari terkasih, kita diajak untuk seperti pepatah dalam bahasa Indonesia, merakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Mengalami kemuliaan Tuhan, mengalami peristiwa bahagia dan ingin tetap tinggal bersama dengan Tuhan, harus kita lalui dengan mendaki gunung yang tinggi. Pada masa Prapaskah ini Tuhan mengajak kita untuk mengangkat hati kita, mengangkat wajah kita, mengangkat semangat kita untuk menapaki jalan-jalan menuju gunung yang tinggi, kemuliaan bersama dengan Allah. Dan tentu untuk sampai ke sana kita harus melalui jalan yang berbelok-belok, yang tidak rata, kerikil tajam, dan banyak lagi tantangan yang bisa membuat kita tersandung dan terjatuh. Namun Yesus tetap akan mendampingi kita dalam perjalanan ini. Siapa saja yang mau dituntun oleh Tuhan selama 40 hari ini menapaki perjalanan hidup menuju gunung yang tinggi kemuliaan itu, Dia akan selalu menolong dan mendampingi kita. Minggu kedua masa Prapaskah masih terbanyak waktu yang bisa kita pakai, yang bisa kita pergunakan. Inilah kesempatan bagi kita untuk merenungkan kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Seperti para murid, kita juga suatu hari, suatu saat akan tinggal bersama dengan Allah di kemah abadi. Tidak lagi hanya kemah Musa, kemah Yesus, dan kemah Elia. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, seperti pengalaman Musa dan Elia yang naik ke atas gunung, kita pun yang mendaki gunung Tuhan akan mengalami dan menerima juga kemah abadi bersama dengan Dia. Untuk itu, saudara-saudari terkasih, kalau dulu Yesus melarang para murid untuk mewartakan apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan, hari ini justru sebaliknya. Tuhan mengajak kita, mendorong kita, meminta kita untuk mewartakan pengalaman indah, pengalaman menyenangkan, membahagiakan yang kita alami bersama dengan Tuhan. Kita dipanggil untuk bersharing kepada sesama di sekitar kita, supaya pengalaman itu juga menjadi pengalaman iman mereka. Mudah-mudahan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, berkat sabda Tuhan hari ini, di tengah-tengah keluarga pun kita menjadi anak-anak yang terkasih, anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Kebahagiaan kita bila mana anak-anak kita dapat menjadi anak-anak yang penuh kasih satu sama lain, anak-anak yang berkenan. Dan itu juga harus dimulai dari orang tua. Bila mana orang tua menjadi contoh, menjadi teladan ketaatan, penuh kasih kepada sesama, maka anak-anak pun akan meniru dan mengikutinya. Semoga selama masa Prapaskah ini semakin berkenanlah kiranya Allah
akan puasa, akan pantang, akan amal yang kita lakukan. Sudah memasuki minggu Prapaskah kedua, mari kita sejenak merenung, sudah sejauh manakah pantang, puasa dan doa yang sudah kita lakukan. Itulah jalan bagi kita untuk melalui mendaki gunung-gunung tinggi, gunung-gunung terjal untuk mencapai kemuliaan bersama dengan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dalam peziarahan ini. Amin.